Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Selamat siang adik-adik di rumah, apa kabar di siang hari ini? Senang sekali saatnya kita di acara Ibu Pertiwi memanggil, dan tentunya juga kita akan belajar bersama di RRI. Seperti namanya ya, kita sekarang sudah kedatangan Ibu Guru cantik, yaitu Ibu Yansri Jarangguru Esos ya. Ini dari SMA 1 Rote Barat Laut, SMA Milan biasa disebut ya. Oke, dan tentunya juga Ibu, apa kabar hari ini? Syukur baik, sehat ya Kak Dina. Luar biasa. Ibu, pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah metode penelitian sosial. Ya, betul sekali. Oke, Ibu sudah siap pemaparan materinya? Syukur. Silakan. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Ibu Sri Jarahuru dalam acara pembelajaran jarak jauh. Kebetulan saya seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut yang mengasuh mata pelajaran sosiologi. Saudara pendengar RRI, khususnya RRI Rotendao, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi pelajaran sosiologi pada jenjang SMA, khususnya SMA kelas 10. Jadi bagi para peserta didik dimanapun berada yang masih dalam suasana belajar di rumah, saat ini kita akan belajar materi pokok pada bab yang terakhir di semester genap, yaitu tentang metode penelitian sosial. Dengan kompetensi dasar yang harus dicapai, memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian metode ilmiah. Yang kedua, menjelaskan pengertian penelitian sosial. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis penelitian sosial. Dan yang keempat, menyebutkan langkah-langkah rancangan penelitian sosial. Dari indikator ini, saya minta peserta didik di rumah untuk menyimak dengan baik serta dapat mencatat poin-poin penting, karena pada akhir pembelajaran ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan pada guru kalian saat masuk sekolah nanti. Selanjutnya kita akan memulai dengan indikator yang pertama, yaitu pengertian metode ilmiah. Nah, anak-anak sekalian, metode ilmiah ini adalah suatu cara atau usaha untuk memperoleh kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis, atau metode sains yang menggunakan langkah-langkah rasional dan ilmiah untuk mengungkapkan suatu masalah yang muncul. Oleh karena itu, penelitian dan metode ilmiah mempunyai hubungan yang dekat. Dengan menggunakan metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan dalam mencari teori umum akan lebih mudah terjawab. Misalnya, menjawab seberapa jauh, mengapa begitu, atau mengapa munculnya suatu kejadian atau peristiwa, dan apakah benar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan kebenaran, serta menemukan hubungan antar fakta-fakta yang ada. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu penelitian sosial. Penelitian sosial berasal dari kata research, bahasa Inggris, yang berarti mencari, riset, meneliti. Jadi, penelitian sosial adalah penyelidikan yang sistematis untuk menemukan jawaban
atas masalah yang muncul. Jadi, penelitian sosial dapat digambarkan sebagai upaya yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah yang terjadi untuk mencari solusinya. Anak-anak di rumah semoga masih tetap dalam suasana belajar ya. Kita lanjut dengan yang berikutnya, jenis-jenis penelitian sosial. Anak-anak sekalian, secara umum penelitian sosial ini dapat dibagi dalam 4 kelompok besar, yaitu penelitian berdasarkan tujuan yang terdiri dari penelitian dasar atau basic research, yaitu penelitian sosial untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Contohnya penelitian tentang tata surya atau penelitian tentang genetika dan lain-lainnya. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan membantu memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari, dan hasil penelitian ini untuk perbaikan dalam kehidupan manusia. Contoh penelitian tentang antivirus flu babi misalnya, atau flu burung, atau penelitian tentang mesin teknologi, atau bahkan penelitian tentang antivirus corona atau COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Yang kedua, penelitian berdasarkan metode yang digunakan. Penelitian ini dibagi atas 4, yaitu pertama, penelitian historis, yaitu penelitian yang mengkaji peristiwa yang terjadi di masa yang lalu. Contohnya penelitian tentang sistem pemerintahan pada zaman kerajaan Majapahit, atau bahkan penelitian tentang kehidupan manusia purba dan lain-lainnya. Yang kedua, penelitian survei, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai individu atau kelompok dengan cara wawancara atau dengan membuat angket kuis atau kuesioner. Dan penelitian ini dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Contohnya penelitian tentang etos kerja para petani, atau tentang tingkat kenakalan remaja di suatu kelurahan atau desa. Yang ketiga, penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang mengatur atau merekayasa situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan suplemen makanan pada anak-anak. Maka diperbandingkan sampel antara anak yang menggunakan suplemen makanan dengan anak yang tidak pernah menggunakan suplemen makanan. Yang keempat, penelitian observasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan mengamati secara langsung tingkah laku orang yang kita amati. Saat melakukan penelitian ini, seorang peneliti mencatat dan merekam langsung data yang diperoleh. Jadi, seorang peneliti terjun langsung di lapangan penelitian. Contohnya, penelitian tentang etos kerja para petani. Jadi, seorang peneliti harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan petani di kebun atau di sawah. Yang berikutnya, penelitian berdasarkan tempat. Penelitian ini dibagi atas 3, yaitu yang pertama, penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilakukan dalam suatu gedung menggunakan alat dan melakukan percobaan. Contohnya penelitian tentang sel kanker atau antivirus. Yang kedua, penelitian lapangan,
yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan masyarakat luas. Contohnya, penelitian tentang kehidupan tukang becak di perkotaan, atau penelitian tentang pengaruh kenaikan harga sembako terhadap masyarakat kurang mampu di daerah perkotaan. Yang ketiga, penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi pada buku-buku atau referensi atau majalah, tabloid, dan atau dokumen lainnya yang ada di perpustakaan. Baiklah, adik-adik di rumah semuanya, kita akan melanjutkan lagi mengenai metode penelitian, tapi dengerin terus aja terus di sini ya, di Ibu Pertiwi Memanggil. Ibu Pertiwi Memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Anak-anak sekalian yang masih dalam suasana belajar di rumah, semoga masih tetap semangat ya anak-anak. Kita lanjut pada poin yang berikut tentang penelitian berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, yaitu dibagi atas dua. Yang pertama, penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data berupa angka atau menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan dan dianalisis secara statistik. Yang kedua, penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi atau lebih menekankan pada kedalaman data atau kualitas data. Dan penelitian ini tidak dianalisis secara statistik atau tidak menggunakan skala pengukuran. Nah, anak-anak sekalian, mohon disimak baik-baik dan kita akan lanjut pada indikator yang berikutnya, yaitu menyebutkan langkah-langkah rancangan penelitian sosial. Rancangan penelitian adalah usaha-usaha atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan penelitian. Rancangan penelitian perlu dibuat untuk menentukan tahapan-tahapan dan pengaturan waktu pelaksanaan secara teratur. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu terdiri dari pertama, menentukan topik penelitian. Nah, tahap paling awal dalam menyusun rancangan penelitian adalah menentukan topik atau permasalahan yang akan diteliti. Topik penelitian dapat diambil dari berbagai sumber yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kemiskinan, atau masalah sosial yang lainnya. Yang kedua, melaksanakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar peneliti tidak mengulangi hasil penelitian orang lain. Yang kedua, untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Yang ketiga, untuk mengetahui di mana informasi dapat diperoleh. Yang keempat, untuk memahami bagaimana teknik atau cara memperoleh data atau informasi. Dan yang kelima, dapat menentukan metode yang tepat untuk menganalisis data. Poin yang berikut adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan dan memuat variabel-variabel yang akan diteliti. Adapun kriteria adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah harus jelas, padat,
dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis atau dugaan awal atau jawaban yang bersifat sementara. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar untuk judul penelitian. Nah, anak-anak sekalian, saya akan memberikan contoh perumusan masalah dalam penelitian sosial sebagai berikut. Saya akan membuat sebuah judul penelitian, misalnya pengaruh tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar siswa di SMA. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu yang pertama, adakah pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar? Yang kedua, seberapa besar pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar? Nah, anak-anak sekalian, kita akan lanjut pada langkah-langkah penelitian sosial berikutnya, yaitu merumuskan asumsi atau anggapan dasar dan membuat hipotesis penelitian. Anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Sebagai contoh, penelitian dengan judul pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar siswa di SMA. Maka anggapan dasar atau asumsi yang diajukan yaitu pertama, prestasi belajar siswa sangat bervariasi. Yang kedua, jarak rumah siswa ke sekolah pasti berbeda atau tidak sama. Yang ketiga, jarak rumah yang berbeda membuat kondisi siswa di sekolah juga sangat berbeda. Sementara untuk hipotesis, di mana hipotesis adalah dugaan awal atau jawaban yang bersifat sementara. Jadi sesuai dengan judul penelitian tadi tentang pengaruh jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar di SMA, maka hipotesisnya yaitu satu, jarak tempat tinggal siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sedangkan hipotesis yang kedua adalah jarak tempat tinggal siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi di sini ada dua hipotesis. Jadi ada hipotesis alternatif atau yang disebut dengan hipotesis yang bisa diterima. Jadi ada pengaruh antara jarak tempat tinggal siswa terhadap prestasi belajar siswa. Sedangkan yang kedua itu adalah hipotesis nol. Berarti tidak ada pengaruh ya antara jarak tempat tinggal siswa dengan prestasi siswa. Peserta didik sekalian, kita lanjut pada langkah penelitian berikutnya, yaitu memilih metode pengumpulan data. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Cara Ibu Pertiwi memanggil. Nah, anak-anak sekalian yang masih dalam suasana belajar di rumah, saya mohon anak-anak bisa menyimak dengan baik. Kita lanjut dalam langkah penelitian berikutnya ya. Yang poin yang kelima, memilih metode pengumpulan data. Secara umum, metode pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode tes dan non-tes. Metode tes digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Metode non-tes dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dengan wawancara atau interview. Wawancara adalah proses komunikasi langsung dengan responden atau informan.
Meskipun wawancara adalah proses percakapan atau komunikasi yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, tetapi wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa dalam mengadakan wawancara dengan responden atau informan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utamakan kunjungan kepada responden yang bertempat tinggal berdekatan. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk berkunjung dengan mengingat pekerjaan responden. Yang ketiga, bila tidak bertemu dengan responden, usahakanlah untuk memperoleh informasi kapan kiranya kunjungan ulang sebaiknya dilaksanakan dan catatlah. Yang berikut, bijaksanalah dalam membuat perjanjian kunjungan dan melaksanakan kunjungan dengan responden atau informan. Yang berikut, kunjungan sebaiknya dilakukan oleh seorang diri dan responden diusahakan seorang diri pada saat diwawancarai. Metode yang berikut metode angket, di mana angket atau kuesioner adalah teknik memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah yang pertama, memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei. Yang kedua, memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Jadi jenis-jenis angket yang kita kenal ini ada beberapa, ada 3, ada angket tertutup, angket terbuka, dan angket semi terbuka. Angket tertutup yaitu suatu angket di mana responden tinggal memilih jawaban yang telah ada tanpa ada pilihan lain atau jawaban lain. Contoh angket tertutup. Apakah Anda setuju program penjurusan di SMA dimulai sejak kelas 10? Jadi tinggal memilih jawabannya, misalnya ya atau tidak. Yang kedua, angket terbuka, yaitu suatu bentuk angket di mana responden dapat menjawab secara bebas menurut pendapatnya tanpa dibatasi. Contohnya, menurut Anda, pekerjaan apa yang paling diminati anak-anak setelah tamat sekolah? Jadi bebas mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, angket semi terbuka, yaitu suatu bentuk angket di mana jawaban atas pertanyaan telah disediakan, tetapi responden masih diberi kesempatan untuk memberi jawaban yang lainnya atau alternatif yang lainnya. Contoh angket semi terbuka. Profesi apakah yang kamu inginkan? Misalnya A. PNS, B. dokter, C. pengacara, D. dan lain-lainnya. Nah, yang D ini yang lain-lainnya diminta untuk pendapat atau ide-ide dari kalian sendiri. Kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu observasi. Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Oleh sebab itu, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Observasi dapat dikatakan sebagai alat pengumpul data apabila observasi tersebut memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan telah direncanakan secara sistematis. Kedua, pengamatan harus berkaitan dengan apa tujuan dari penelitian.
Yang ketiga, pengamatan harus dicatat secara sistematis. Dan yang keempat, pengamatan dapat dicek dan dikontrol kebenarannya. Ada hal-hal yang biasa menjadi bahan pengamatan seseorang peneliti dalam metode observasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentunya pelaku atau partisipan, menyangkut siapa yang terlibat dalam kegiatan yang diamati, status mereka, dan hubungan mereka dengan kegiatan tersebut. Yang kedua, kegiatan menyangkut apa yang dilakukan oleh partisipan, apa yang mendorong mereka melakukannya, bagaimana bentuk kegiatan tersebut, dan apa akibat kegiatan tersebut. Yang ketiga, tujuan, mengukur apa yang diharapkan dari partisipan, baik dalam bentuk tindakan, ucapan, ekspresi muka, dan gerak tubuh. Yang keempat, ruang atau tempat. Ini menyangkut lokasi peristiwa yang akan diamati. Yang kelima, waktu, menyangkut jangka waktu kegiatan yang akan diamati. Dan yang berikut adalah benda atau alat, menyangkut jenis, bentuk, bahan, dan kegunaan benda atau alat-alat yang dipakai pada saat kegiatan diamati. Baiklah adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan Ibu Pertiwi memanggil, tentunya kita akan kembali lagi, tapi saya pengen sekali mengajak adik-adik di rumah yang ingin bertanya mengenai sosiologi ini dengan pokok bahasan kita materi penelitian untuk metode penelitian untuk hari ini, bisa langsung ditelepon aja di 0812 3815 7082. Sekali lagi bisa di 0812 3815 7082. Jangan kemana-mana, kita akan kembali belajar bersama di RRI. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. MHz. Kembali lagi dalam acara kita masih di Ibu Pertiwi memanggil. Ya, kembali lagi dengan saya Ibu Sri dalam acara Ibu Pertiwi memanggil. Anak-anak sekalian yang masih stay, yang masih dalam suasana belajar di rumah, saya mohon anak-anak bisa menyimak dengan baik. Ada hal-hal penting yang perlu kalian pelajari di rumah. Kita masih dalam materi langkah-langkah penelitian sosial dalam memilih metode pengumpulan data. Baik anak-anak sekalian, berdasarkan keberadaan pengamat di lapangan, observasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengamatan terlibat atau yang disebut dengan observasi partisipasi. Observasi partisipasi merupakan observasi yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara melibatkan diri atau terjun langsung ke dalam lingkungan penelitian atau lingkungan objek yang akan diteliti, di mana observasi ini dibagi atas dua, yaitu observasi partisipasi sebagai bagian dari partisipasi secara penuh. Observasi sebagian maksudnya peneliti hanya terlibat dengan objek penelitian pada waktu-waktu tertentu yang sesuai dengan pengambilan data. Sementara partisipasi secara penuh berarti peneliti melibatkan secara penuh ke dalam objek pengamatan. Jadi observasi partisipasi sebagian, misalnya kita ingin melibatkan diri dalam kehidupan para petani. Kita tidak harus terlibat secara penuh sebagai petani, seperti turun ke sawah, memanen padi, atau
lain-lainnya. Tetapi cukup tinggal bersama mereka, kemudian kita mengamati dan terlibat dalam kehidupan mereka. Sementara partisipasi penuh, misalnya kita ingin mengetahui kehidupan gelandangan, maka kita terjun langsung dan berbaur dengan mereka. Yang kedua, observasi tidak terlibat atau observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan yaitu observasi yang dilaksanakan tetapi peneliti tidak terlibat secara langsung ke dalam objek pengamatan, namun tetap dalam memperoleh gambaran mengenai objeknya. Misalnya, seorang peneliti yang ingin mengetahui kehidupan para gepeng atau gelandangan atau para pengemis di daerah perkotaan atau di pasar-pasar. Jadi peneliti tidak perlu terjun langsung menjadi gelandangan atau pengemis, tetapi peneliti cukup mengamati perilaku kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari para gelandangan atau pengemis. Adapun langkah-langkah observasi sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan peneliti. Tujuan penelitiannya. Jadi seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan harus tahu dulu tentang tema yang diambil dalam penelitian. Dari tema itulah peneliti dapat menentukan topik penelitian. Yang kedua, menentukan kelompok subjek yang akan diobservasi. Subjek penelitian adalah kelompok yang akan diobservasi, di mana diharapkan mereka dapat memberikan sejumlah informasi nonverbal kepada seorang peneliti. Yang ketiga, menerobos masuk ke kelompok subjek yang akan diteliti. Memasuki kelompok subjek penelitian bukanlah perkara yang mudah apabila jika antara peneliti dengan subjek terdapat perbedaan seperti perbedaan budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Tentunya sulit dalam mengatasinya. Dengan menggunakan pertemanan dengan orang yang ada dalam lingkungan subjek atau bisa juga dengan menggunakan jasa perantara. Yang berikut, melakukan penelitian dengan mengamati dan mencatat keadaan lapangan dalam jangka waktu tertentu. Pengamatan hendaknya dilakukan secara profesional, artinya peneliti tidak mencolok sehingga orang yang diteliti berada dalam situasi normal atau dibuat atau bahkan overacting. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari saat ini. Saya harap anak-anak bisa memahami dan menyimaknya dengan sebaik mungkin ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian ya. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Selanjutnya ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Tugas ini akan dikumpulkan kepada guru kalian untuk dikoreksi pada saat masuk di sekolah. Jadi saya minta peserta didik di rumah untuk menyiapkan alat tulis seperti buku atau ballpoint atau buku tugas kaliannya. Silakan menulis tugas yang pertama. Peserta didik diminta untuk membuat beberapa topik penelitian, minimal 5 topik penelitian yang menarik untuk diteliti dan dikemukakan. Data-data awal apa saja yang mendukung supaya topik tersebut dapat dijadikan bahan penelitian. Memilih salah satu topik penelitian dan
tentukan judulnya dari topik tersebut. Kemudian, rumuskanlah masalah yang dapat dikemukakan. Jadi, anak-anak sekalian, tugas ini harus dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian untuk mendapatkan penilaian. Sekian dan terima kasih. 92,5 MHz. Terima kasih buat Ibu Yasri yang sudah datang ke sini. Jadi kita sudah belajar bersama dan setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 11 siang sampai pukul 12 siang. Anda bisa bertanya dan pastikan juga kalau ada di rumah bisa menulis tugasnya karena ini akan diserahkan ke Ibu guru atau Bapak guru masing-masing. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Siang. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI.